Perkenalkan, nama saya Tirmarbun dengan NIM 31S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang heat conduction with a chemical heat source. Nah, heat conduction with a chemical heat source adalah proses perpindahan panas secara konduksi di dalam suatu medium yang juga menghasilkan panas dari dalam akibat reaksi kimia. Artinya, panas tidak hanya berpindah karena adanya perbedaan suhu, tetapi juga terbentuk karena reaksi seperti reaksi isotherm, oksidasi, atau pembakaran yang terjadi dalam material tersebut. Fenomena ini penting dalam analisis reaktor kimia dan sistem industri karena dapat menyebabkan kenaikan suhu yang signifikan, bahkan berisiko menimbulkan thermal runaway jika panas yang dihasilkan lebih besar dari panas yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, fenomena yang terjadi yaitu pada fenomena heat conduction with a chemical heat source ada terjadi pembangkitan panas di dalam material akibat reaksi kimia seperti reaksi eksotherm atau oksidasi. Panas yang dihasilkan ini menyebabkan suhu Suhu di bagian dalam sistem meningkat dan membentuk distribusi temperatur yang tidak merata. Biasanya lebih tinggi di bagian tengah dibandingkan di permukaan. Selanjutnya, panas tersebut mengalir keluar melalui mekanisme konduksi menuju lingkungan. Jika panas yang dihasilkan sama dengan panas yang dilepaskan, sistem akan mencapai kondisi stabil. Namun, jika panas yang dihasilkan lebih besar daripada yang dilepaskan, suhu dapat meningkat secara terus-menerus dan berpotensi menyebabkan kondisi berbahaya seperti thermal runaway. Elemen volume. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang konsep elemen volume pada reaktor alert tetap. Nah, di dalam reaktor terlihat partikel pada berbentuk bulat. Sebagian merupakan partikel inert dan sebagian lagi partikel katalis. Tempat terjadi partikel katalis ini tempat terjadinya reaksi kimia. Fluida atau reaktan mengalir dari kiri ke kanan sepanjang sumbu jet. Nah, reaktor dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama itu zona 1, di mana jet sama dengan 0. Pada bagian ini hanya terdiri aliran masuk reaktan dan belum ada reaksi yang berlangsung karena belum bertemu katalisis. Komposisi masih murni reaktan. Nah, yang kedua itu ada zona 2, di mana pada zona ini terdapat katalis sehingga reaktan mulai mengalami reaksi kimia. Konsentrasi reaktan berkurang dan produk mulai terbentuk. Nah, perubahan komposisi terjadi sepanjang jet. Nah, selanjutnya yaitu zona 3, di mana jet sama dengan L. Nah, pada bagian ini reaksi sudah selesai atau hampir selesai. Yang keluar adalah produk reaksi dan tidak ada lagi perubahan signifikan dalam komposisi. Nah, konsep pada gambar ini yang sangat penting adalah pada saat mengambil elemen volume kecil setebal delta Z di sepanjang reaktor untuk menganalisis perubahan konsentrasi, laju reaksi, dan neraca massa secara diferensial. Nah, selanjutnya yaitu asumsi. Nah, yang pertama, aliran satu dimensi di mana perubahan sifat hanya terjadi sepanjang sumbu jet, tidak ada variasi radial. Yang kedua yaitu keadaan tunak atau steady state, di mana tidak ada perubahan terhadap waktu. Selanjutnya yaitu reaktor unggul, tetap di mana atau fixed bed, di mana partikel katalis dan inert tidak bergerak. Selanjutnya dinding terisolasi atau adiabatik, di mana tidak ada perpindahan panas ke lingkungan. Selanjutnya, reaksi hanya terjadi di zona 2, di mana zona 1 dan 3 hanya berisi partikel inert atau tidak bereaksi. Sifat fluida dianggap konstan atau P, Rho, Cp, dan K tidak berubah signifikan. Tidak ada akumulasi massa dan energi dalam sistem. Selanjutnya, aliran flow di mana tidak ada pencampuran aksial atau aksial mixing diabaikan. Selanjutnya, laju volume produksi panas melalui reaksi kimia atau ESC merupakan fungsi dari tekanan suhu dan aktivitas katalis. Nah, selanjutnya yaitu ada kontrol volume. Nah, pada gambar ini menunjukkan konsep kontrol volume secara keseluruhan pada reaktor. Nah, kontrol volume ini adalah suatu daerah yang kita pilih untuk dianalisis berdasarkan prinsip neraca massa dan energi. Nah, pada gambar ini terlihat
Pada bagian atas, aliran keluar dari bagian bawah. Sumbu jet dari jet sama dengan 0 sampai jet sama dengan L. Dari jet sama dengan 0 sampai dengan jet sama dengan L. Nah, sebuah elemen kecil dengan ketebalan delta jet. Di mana artinya kita mengenal perubahan sifat fluida, misalnya konsentrasi, tekanan, suhu, dan arah sepanjang vektor. Di mana diakumulasikan sama dengan, akumulasi sama dengan masuk, dikurang keluar ditambah pembentukan, dikurang konsumsi. Karena pada reaktor alir tunak atau steady state biasanya tidak ada akumulasi, maka perubahan hanya disebabkan oleh perbedaan laju masuk dan keluar serta adanya reaksi di dalam volume tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah shell energy balance. Di mana shell energy balance ini laju energi masuk yaitu saat Q jet di mana jet P R kuadrat. Laju energi keluar di mana Q jet di mana jet tambah. Selanjutnya yaitu shell energy balance. Nah, shell energy balance ini yaitu laju energi masuk di Q jet di mana jet P R kuadrat. Nah, laju energi keluar QZ di mana Z ditambah GZ ditambah delta Z PR kuadrat. Nah, laju produksi panas PR kuadrat delta Z kali SC. Nah, pada luas area arah Z sama dengan PR kuadrat. Nah, laju panas masuk dikurang laju panas keluar ditambah laju produksi panas sama dengan 0. Di mana panas konduksi yaitu secara Z dan panas konveksi itu secara Z. Nah, maka dapat persamaan seperti ini. Flux jet di mana jet dikurang Qz di mana jet ditambah delta jet dikali PR kuadrat ditambah MCP delta T di mana jet dikurang MCP delta T di mana jet tambah delta jet dikali PR kuadrat ditambah delta jet PR kuadrat dikali SC sama dengan 0. Untuk menyederhanakan ini, kita bagi dengan PR kuadrat delta Z. Maka dapat hasil, sehingga hasilnya QZ di mana Z dikurang QZ. Di mana Z tambah delta Z per delta Z ditambah P, rho VCP dikali T dikurang T0 di mana Z dikurang T kurang T0 kali Z di mana Z tambah delta Z per delta Z tambah SC sama dengan 0. Setelah dapat hasil seperti ini, maka kita limitkan di mana limitnya delta Z menuju 0. Flux Z di mana Z dikurang flux Z di mana Z tambah delta Z per delta Z ditambah PVCP dikali limit delta Z menuju 0 T dikurang T0 di mana Z dikurang T dikurang T0 dikali Z di mana Z tambah delta Z per delta Z sama dengan 0 ditambah SC sama dengan 0 maka dapat hasil setelah dilimitkan maka dapat hasil D QZ per DZ dikurang PVCP D atau Z per DZ tambah SC sama dengan 0. Nah, maka kita masuk ke hukum Fourier di mana QZ sama dengan min K dt per DZ. Maka K D kuadrat T per DZ kuadrat dikurang rho VCP D atau Z per DZ ditambah SC sama dengan 0. K D kuadrat per KD kuadrat T per DZ kuadrat ditambah SC sama dengan rho VCP dikali D atau Z per DZ. Nah, rho VCP dikurang D atau Z per DZ sama dengan KD kuadrat T per DZ kuadrat tambah SC. V sama dengan V0. Nah, yang ini itu diubah menjadi KFF. Nah, itu KFF sama dengan efektivitas. Maka rho VCP dikali D atau Z per DZ sama dengan KFF ZZ D kuadrat T per DZ kuadrat tambah SC. Maka V sama dengan V0 itu karena yang reaksi A ke kecepatan fluida efektif dalam reaktor. Maka persamaan diferensial untuk suhu yang berlaku
di tiap zona adalah sebagai berikut. SC tidak ada pada zona 1 dan 3 karena reaksi tidak terjadi reaksi produksi panas kimia pada zona tersebut. Zona 1 dan S sama dengan SC sama dengan 0. KFF yaitu parameter 2 di dinding berpori. Nah, pada zona 1 sama dengan Z lebih kecil dari 0, maka rho CPV0 dt Z per dz sama dengan KFF ZZ D kuadrat T per dz Z tambah SC. Maka rho CPV0 dt1 per dz sama dengan KFF ZZ D kuadrat T1 per dz kuadrat tambah 0. Maka rho CPV0 dt per dz sama dengan KFF ZZ D kuadrat T1 per dz kuadrat. Nah, zona 2 kurang dari 0, kurang dari Z, kurang dari L, di mana rho CPV0 dt Z per dz sama dengan KFF Z D kuadrat T per dz kuadrat tambah SC. Maka rho CPV0 dt kuadrat per dz sama dengan KFF ZZ D. Zona 2 kurang dari 0, kurang dari Z dikurang dari L, di mana rho CPV0 dt Z per dz sama dengan KFF KEFF ZZ D kuadrat T per dz kuadrat tambah SC. Maka rho CPV0 dt 2 per dz sama dengan KEFF ZZ D kuadrat T Z per dz 1 tambah SC. Sama dengan SC. SC ini merupakan SC1 ditambah F dikali 0, di mana F kali 0 sama dengan T dikurang T0 per T1 dikurang T0. Nah, si C1 ini kenapa? Karena T1 sama dengan T2. Nah, ini fungsinya ini adalah fungsi panas karena perbedaan panasnya. Selanjutnya yaitu zona 3, di mana Z lebih dari L. Rho CPV0 dikali dt Z per dz sama dengan KEFF ZZ D kuadrat T per dz kuadrat tambah SC. Maka rho CPV0 dt kubik dt 3 per dz sama dengan KEFF ZZ D kuadrat T 3 per dz kuadrat tambah 0. Maka disipasi panas hanya terjadi di zona 2. Selanjutnya kita masuk pada boundary condition, di mana zona 1 itu sama dengan Z sama dengan minus tak hingga, yaitu T1 sama dengan T1 sama dengan 0. 0 ini karena KFF ZZ dt1 per dz sama dengan KFF ZZ dt2 per dz. Yang selanjutnya itu 3Z. Nah, KFF ZZ ini merupakan konduksi termal, di mana yang keempat adalah Z sama dengan L, di mana T2 sama dengan T3. Yang selanjutnya itu Z sama dengan L, yaitu KEF ZZ dt 2 per dz sama dengan KEF ZZ dt 3 per dz. Yang selanjutnya itu Z sama dengan tak hingga, yaitu T3 atau finite atau terbatas. Nah, konduksi panas diabaikan karena koneksi panas lebih dominan pada kondisi aksial. Koordinat aksial tak berdimensi. Z sama dengan Z karena sumber panas kimia tak berdimensi. Z ini merupakan panjang secara L koordinat N sama dengan SC1 dikali L per rho CP kali V0 kali T1 dikurang T0. Maka zona 1, boundary condition satunya itu rho CPV0 dt1 per dz sama dengan D1 T1 per dz1, di mana KEFF ZZ diabaikan. Maka rho CPV0 dt1 per dz sama dengan 0. dt1 per dz sama dengan 0. D
Baca yang Z sama dengan 0. Yang ini distribusi temperatur. Selanjutnya itu zona 2. Di mana SC1 dikali T1 dikurang T0 per T1 dikurang T0. Yang ini merupakan Q dan selanjutnya itu adalah T flux. Di mana pada boundary condition 2, T1 sama dengan T2, yaitu Z sama dengan 0. Maka rho CPV0 dt1 per dz sama dengan rho CPV0 dt2 per dz dikurang X dikali X 1 per rho CPV0. Maka dt2 per dz dikurang dt2 per dz sama dengan Xc per rho CPV0. Maka d per dz dikali T2 dikurang T1 sama dengan SC1 dikali T dikurang T0 per T1 dikurang T0 sama dengan 1 per rho CPV0. Maka D theta per dz dikali D per dz dikali T2 dikurang T1 sama dengan SC1 kali L per rho CPV0 dikali T2 dikurang T0 per T1 dikurang T0. Maka hasilnya D theta 2 per dz sama dengan NF Q. Selanjutnya yaitu zona 3, di mana rho CPV0 sama dengan DT3 per dz sama dengan KEFF ZZ D2 T3 D kuadrat T3 per dz kuadrat. Nah, KEFF ini, ZZ ini diabaikan. Maka hasilnya DT2 per dz sama dengan 0. Di mana Z sama dengan L, maka D boundary condition 2 di mana T1 sama dengan T2 yaitu Z sama dengan 0. Rho CPV0 dt1 per dz sama dengan rho CPV0 dt2 per dz dikurang X dikali X 1 per rho CPV0. Sehingga dt2 per dz dikurang dt2 per dz sama dengan SC per rho CPV0. D per dz dikali T2 dikurang T1 sama dengan SC1 dikali T dikurang T0 per T1 dikurang T0 sama dengan 1 per rho CPV0. D theta per dz sama dikali D per dz dikali T2 dikurang T1 sama dengan SC1 kali L per rho CPV0 dikali T2 dikurang T0 per T1 dikurang T0. Sehingga D theta 2 per dz sama dengan NFQ. Selanjutnya yaitu zona ketiga, di mana rho CPV0 sama dengan DT3 per dz sama dengan KEFF ZZ D2T3 per dz kuadrat. Di mana KEFF ini diabaikan. Maka sehingga DT2 per dz sama dengan 0. Di mana Z sama dengan L, D theta 3 per dz sama dengan 0. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.